Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, Shalom. Begitu indah kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita boleh beroleh kesempatan, kita bersekutu di rumah kita masing-masing untuk mengagungkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mengenal kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Pelayan firman pada hari ini, Pendeta Calvin Sigi STH bersama seluruh majelis jemaat Sion Poso menyambut kehadiran saudara-saudara di dalam ibadah ini dengan penuh sukacita iman. Kiranya kehadiran kita dalam persekutuan di rumah kita masing-masing akan menguatkan dan menumbuhkan iman kita, bahkan membangkitkan semangat kita melanjutkan karya dan pengabdian kita masing-masing. Khusus bagi saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain yang mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama kami ucapkan juga selamat datang dan selamat beribadah. Dengan ucapan selamat beribadah, jemaat dijemput untuk berdiri. Jemaat Tuhan, tata ibadah yang akan kita gunakan saat ini adalah tata ibadah bentuk 2. Kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyikan dari PKJ 2 ayatnya yang pertama, mulia, mulia namanya. Tabisan dan salam, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan nas pembimbing kita pada saat ini yang saya ambil dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian ini dikatakan,
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah nas pembimbing kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sambut, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang kudus dan mengaku bahwa di dalam hidup kami sering tidak melaksanakan kehendak-Mu dan telah berbuat hal-hal yang melanggar hukum-hukum-Mu. Kami tidak setia, bahkan melalaikan kewajiban kami untuk menyaksikan Injil Yesus Kristus Juru Selamat. Sebab itu kami mohon, ampunilah kami dan kuatkan iman percaya kami, agar kami dapat hidup menurut hukum-hukum-Mu, demi kemuliaan nama-Mu sendiri. Amin. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada masing-masing yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa keampunan dosa telah berlaku demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi betapa jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas pulas. Amanat hidup baru jemaat berdiri. Kita mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana hukum Allah
Dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasih paling agung. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saatnya kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Yesus, kita membuka firman Allah dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Filipi pasal yang pertama, ayat 3 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita baca secara bergantian. Saya membacakan ayat yang ganjil, seluruh jemaat membacakan ayat-ayat yang genap. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus.
penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian itu pembacaan firman Allah. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu dan Shalom. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema pada hari ini saya angkat, hidup di tengah-tengah penderitaan tetap bersyukur. Hidup di tengah-tengah penderitaan tetap bersyukur. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau simak dari tema tadi, sebetulnya tidak ada satupun yang mau bersyukur di tengah-tengah penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Siapapun dia, pasti dia akan mengatakan, wah, untuk apa mengucap syukur kalau hal seperti ini yang kita rasakan, menderita secara jasmania, secara rohania, secara batinia, dan lain sebagainya. Tidak ada yang mau mengucap syukur. Tetapi sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menyatakan cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kalau pada saat ini tentunya kita diperhadapkan dengan COVID-19, itu artinya bahwa kehidupan kita tetap menyatakan cinta kasih sayang Tuhan, tetap bersyukur walaupun kita menderita oleh karena keberadaan situasi yang berubah-ubah, COVID-19 yang sampai saat ini merajalela dalam kehidupan kita. Bahkan sudah banyak keluarga kita, saudara kita yang meninggal oleh karena COVID. Tidak ada satupun yang mengatakan, wah, syukur dia sudah mati oleh karena COVID. Tidak ada. Paling tidak kita harus mau mengatakan, Tuhan tolong kami. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sebenarnya kehidupan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menambahkan pesona-pesona hidup, keindahan-keindahan hidup dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Harus selalu ada sukacita dan damai sejahtera, karena kita tahu hidup ini adalah segala-galanya, tidak ada bandingannya. Itu tidak salah, tetapi bagaimana kita harus lakukan? Yang pertama, kalau kita sudah mengalami berbagai-bagai ancaman, penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, tentunya kita hanya mau untuk mengatakan, saya berserah kepada Tuhan. Apapun, kalau maut menimpa kita, umpama dalam perjalanan, tentu kita tidak mampu lagi untuk menghadapi dengan segala akal kita. Tentunya kita hanya mengatakan, saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Berarti menyerah kepada Tuhan. Kalau kita sudah menyerah kepada Tuhan, berarti Allah sudah turut untuk bertindak dalam kehidupan kita. Dia sudah akan membela kita di setiap pergumulan dan perkara hidup yang ada. Dan yang kedua, setelah semuanya itu selesai kita jalani, tentu sukacita akan kembali mewarnai kehidupan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tentunya kita mau untuk bersyukur, mau merendahkan diri, sambil mau menyampaikan terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Tentunya ungkapan syukur yang kita sampaikan, tentu kita tidak arogan, kita merendahkan diri kita. Dan yang keempat, tentu berbahagia bersama dalam hidup, karena kehidupan ini adalah anugerahnya, kasih karunia yang diberikan kepada kita dengan cara bagaimana Tuhan Yesus yang akan melimpahkan segala-galanya dalam kebutuhan hidup, dalam keberadaan hidup kita.
kita akan puas dengan berkat yang dilimpahkan bagi kita, walaupun di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Walaupun berkat itu mungkin kita terima sedikit, mungkin berkat itu kita terima banyak atau cukup, tetap kita berbahagialah. Saudara-saudara, mengucap syukur adalah sebuah ketaatan kita, kepatuhan kita dengan rendah hati akan apa yang kita terima dari Tuhan. Baik kesehatan, kekuatan, ketentraman, kesejahteraan, kemampuan dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita jalani pasti adalah berkat karunia-Nya. Itulah sebabnya dalam akhir-akhir ibadah biasa kita disampaikan berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus memberkati kamu sekarang dan selamanya. Itu ungkapan berkat yang selalu disampaikan. Itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan Rasul Paulus? Dia senantiasa mau berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Filipi. Mereka tidak hilang harapan, iman percaya mereka diperteguh, agar punya hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah putus-putusnya. Dunia menjanjikan yang indah-indah, tetapi Tuhan menjanjikan keselamatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkorban demi keselamatan kita. Kita patut untuk mempersembahkan apa yang ada pada kita, korban syukur kita, tubuh, jiwa, dan roh kita persembahkan kepada Tuhan karena Dia yang mempunyai segala-galanya hidup ini. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, tentu kita beri dengan penuh kerendahan hati kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kesusahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita, Tuhan tahu kelimpahan kita, Tuhan tahu dengan sungguh-sungguh kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Untuk itu jangan sembunyikan wajah kita. Terbukalah dengannya sambil mengucap syukur yang bukan dari bibir saja, tetapi apa saja yang kita peroleh, kita terus bertindak dan menyatakannya kepada Tuhan. Sebab segala lidah mulut mengaku, segala lutut bertekuk dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Harmonis dalam keluarga disakralkan dalam ungkapan syukur kepada Tuhan walaupun di tengah-tengah menjalani hidup kesengsaraan penderitaan yang kita alami, tetapi Tuhan akan terus mengawal kita. Karena apa yang kita lakukan bersama dengan Tuhan tentunya disakralkan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Dan pengakuan iman ini kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita muliakan Tuhan, gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera
yang sedang mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang seman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berterik, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat dengan pokok-pokok doa Minggu 12 September 2021. Yang pertama, mendoakan jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Yang kedua, mendoakan anak yatim piatu, janda duda, orang tua, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan, dan yang dalam penderitaan. Ketiga, mendoakan lansia, Oma Ros Padaga, Oma Tamun Tuan Boka, Oma Coni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma Kalengkongan Pele, Oma Ani Rampalimbo Kindangen, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Baginda Supit, Oma Runtukahu Supit, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Kaleu Sumendap, Oma Bareta Bakumawa, Oma Koloai Rompas, Oma dan Opa Soputan Popule, Oma Sulerengku, Oma Rosali Kasenda Lumintang. Yang keempat, mendoakan jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Karundeng Bode, Bapak S. Mangetik, Bapak Audi Rakian, Bapak Dari Nurdin, Ibu Metusala Abram, Oma Tandirerung Kolondam, Oma Pataru Bareta, Ibu Antoni Palenewen, Pendeta Oscar Tumonggi, Pendeta Emeritus Rein Akasenda, Oma Kaleu Sumendap, Bapak Pilus Rembang. Yang kelima, mendoakan pendeta, penatua diaken, panitia, BPP, pengurus kategorial, lansia, pekerja gereja, tim musik, tim COVID, tim multimedia, dan yang semua sudah mengambil bagian pada ibadah saat ini. Keenam, mendoakan pemerintah, TNI, Polri, para medis dan relawan COVID. Mendoakan Oikumene Rutan Poso. 7, jemaat yang bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan, HUT pribadi maupun perkawinan, syukur melalui dana kebersamaan dan iuran pembangunan. Keluarga Kaunang Mawuntu, Saudari Gita Megati SH, Ibu Sin Maleani, keluarga Padaga Tenge, sembuh dari sakit, anak Fiona, Ayawa, Naomi Kayori, Saudari Bella Binalai, keluarga Waworuntu Winarti, sembuh dari sakit, Penatua Din Mokonio Esos, Bapak Wilson Sabe, keluarga Si Pandaleke, keluarga Sambo Ernayanti, Bapak Yos Sampel, keluarga Totombu Kolowai, Ibu Marlin Vandeu, Nyonya Ivana Takaendengan Mangatei, Nyonya Yohana Rakian Sampe, Saudara Didi Mawuntu, Saudara Ray Renaldi Metusala, Nyonya Margareta Sesa,
Krishna Tegar Sanubari Kandori, Bapak Anto Muwala, Bapak Yusliat Kusundu, keluarga Nainggolan Tumakaka, Satriani Sumbanggawe, keluarga Bangguna Jacobs. Ke-8, mendoakan keluarga yang berduka, keluarga Mangundap Tuela dan keluarga Mangundap Rantedongi. Demikian pokok-pokok doa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di rumah-Mu yang kudus saat ini Tuhan, kami terus menaikkan pujian dan syukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun sampai saat ini kami melaksanakan ibadah online di rumah kami masing-masing, tetapi kasih Tuhan terus terpelihara bagi kami, seluruh jemaat yang ada, jemaat GKS Sion Poso. Diberkatilah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang beribadah pada hari ini di rumah mereka masing-masing. Apa yang mereka terima hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Terima kasih atas berkat firman yang telah diteburkan oleh hamba-Mu saat ini, menjadi milik dan bagian kami dalam hidup ini, menghadapi dunia yang berubah-ubah, tetapi hati kami tetap teguh untuk berpegang kepada Tuhan, karena yang punya isi dunia ini adalah Tuhan, dan keselamatan Dia akan beri kepada kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam keadaan kekurangan, kesusahan, penderitaan yang mereka alami, bahkan anak-anak yatim piatu, para janda duda, orang terpenjara, korban bencana alam, korban ketidakadilan, kelaparan, dan yang dalam kesengsaraan. Tuhan mengetahui mereka, Tuhan memberkati mereka lewat orang-orang yang empunya berkat, sehingga mereka boleh membagi berkat kepada mereka yang susah. Kami berdoa bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan akan tetap melindungi menyertai mereka dari hari ke hari, menjalani hidup yang ada bersama semua anak-anak dan cucu. Biarlah mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan. Ketika tubuh mereka lemah, Tuhan berikan kekuatan secara jasmania, apalagi secara rohani. Yang sakit dan dalam masa pemulihan, hanya kepadamu kami menyerahkan segenap kehidupan mereka. Tuhan akan menaruh harapan kepada mereka. Obat-obat diberkati oleh Tuhan, makanan minuman diberkati, sehingga mereka akan memperoleh kekuatan, kesehatan kembali yang asalnya daripada Tuhan. Kami yakin sungguh dengan iman yang teguh, mereka akan kuat dan berpengharapan kepada Tuhan yang empunya hidup ini. Kami berdoa bagi kami semua para hamba dan pelayan Tuhan, menjalani tugas dan pekerjaan yang ada. Tugas keseharian kami, Tuhan akan memberkati kami. Juga tugas kami atau keterpilihan kami sebagai hamba-hamba dan pelayan Tuhan, apa yang kami lakukan dengan sungguh-sungguh, dibalik daripada itu ada berkat Allah akan dilimpahkan atas kami sekalian. Kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah Kabupaten Poso, Bupati, Wakil Bupati, Engkau memberkati mereka dalam tugas pemerintahan yang ada, agar masyarakat yang ada di Kabupaten Poso akan semakin baik dari hari kemarin hari ini, dan masa yang akan datang biarlah Tuhan akan terus bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa bagi TNI Polri yang dalam tugas mereka untuk keamanan di wilayah Kabupaten Poso. Tuhan akan memberkati mereka, memberkati semua kaum keluarga mereka, anak-anak mereka, dan apa yang mereka lakukan tidak sia-sia demi untuk keselamatan daerah kami di Kabupaten Poso. Para medis, para dokter, Tuhan juga memberkati mereka, apa yang mereka lakukan dari hari ke hari dalam menjalani tugas-tugas yang berat ini,
biarlah kasih Tuhan terpelihara, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit yang saat ini mewabah, sehingga mereka leluasa untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan ataupun pengobatan-pengobatan kepada pasien yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, yang terpapar maupun yang tidak terpapar. Tuhan akan memberi hikmat kepada semua para dokter medis sehingga mereka menangani dengan baik. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi Oikumene yang saat ini di Rutan Poso, biarlah mereka semua akan menjadi saksi Kristus yang hidup di Rutan Poso. Semua mereka akan memuji memuliakan nama Tuhan. Yang bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, latar belakang apapun yang mereka raih dalam hidup ini. Apalagi mereka yang ketambahan usia perkawinan maupun hari ulang tahun secara pribadi. Hanya kepada Tuhan kami mau menyerahkan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberkati apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Kebersamaan, iuran pembangunan, dan lain sebagainya. Tentunya Tuhan akan mengisi hidup mereka dengan kasih dan berkat Tuhan. Sehingga mereka tidak akan kekurangan. Mereka terus akan mengembalikan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami pun berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga mengundap Tuela, keluarga mengundap Rantai Dongi. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, semua anak-anak, cucu yang ada, diberikan penghiburan atas kematian orang tua yang kami kasihi. Ibu atau Oma Yosepina mengundap Tuela. Biarlah semua kaum keluarga akan dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas semua kebaikan-Mu yang Engkau curahkan bagi kami dalam ibadah online saat ini. Diberkatilah kami semua yang mengabdikan diri pada hari ini, mengambil bagian untuk melaksanakan ibadah online, penatua, dan juga prokantor, orgelis, multimedia diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Setelah ibadah ini kami akan selalu setia untuk merenungkan akan keadaan dalam hidup di masa yang akan datang, sehingga Tuhan akan menyelamatkan kami dari hari ke hari dalam tugas dan pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sekarang kita hendak memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami akan berikan kepadamu. Untuk itu kita memuliakan Tuhan. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu.
kasih-Ku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Untuk mendoakan persembahan ini, jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami serahkan persembahan kami ini, dan Tuhan kiranya memberkatinya agar dipakai bagi pekerjaan-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengenalan yang terang akan segala anugerah-Mu, agar kami mampu bersyukur dan berterima kasih, dan agar kami dapat menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi PKJ 149 ayat 1 dan 2, ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 12 September 2021. Yang pertama, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta YH Calvin Sigi STH, Orgelis, Kantoria, operator sound system, kostor, tim multimedia, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah minggu, ibadah evangelisasi dan kategorial masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Untuk persembahan dikumpulkan pada majelis kelompok masing-masing. Yang ketiga, telah lahir anak laki-laki dari keluarga Darome Sabe, Senin 30 Agustus di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, yang diberi nama Osi Leonardus Darome. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Berita duka, telah meninggal dunia almarhumah Oma Yosepina Mengundap Tuela pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 9 September 2021. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita. 5. Tetap dihimbau kepada semua jemaat untuk tetap patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara selalu mencuci tangan, selalu memakai masker, menjaga jarak, usahakan untuk menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam nama Yesus, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengutusan dan berkat jemaat berdiri. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Berkat jemaat pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat duduk kembali saat kita teduh. Kita berdiri kembali. Bersama-sama kita memuji Tuhan bila badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, yang janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bersama Majelis Jemaat Sion Poso, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati dan selalu jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati dan Salam.